Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juwita Tambolon dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357301062. Nah, melalui video ini saya akan menjelaskan apa itu redirect, session, pengenalan research, dan pembuatan form register. Nah, untuk materi yang pertama kita langsung saja ke redirect. Nah, apa sih redirect itu? Redirect itu digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman lain setelah sebuah aksi dilakukan oleh si user. Nah, untuk penggunaannya kita bisa menggunakan ini. Return redirect home itu mengalihkan halaman ke home. Yang kedua, return redirect dengan nama root, yaitu nama rootnya apa, yaitu home. Nah, untuk redirect ke halaman sebelumnya kita akan menggunakan key yaitu back, dimana mengalihkan halaman sebelumnya. Nah, untuk redirect ke URL eksternal kita harus menggunakan UA ini, dimana menggunakan return redirect UA HTTP dan blank. Nah, yang ini adalah link atau URL yang tidak ada di website kita atau dari website lain. Nah, bisa untuk ini example ini kita bisa saja membuat Tokopedia, Shopee atau yang lainnya. Nah, dia harus menggunakan kata UA ini. Nah, untuk menggunakan flash data, disertai flash data ini seperti alert, di mana diikutsertakan saat melakukan redirect, umumnya digunakan untuk menampilkan pesan notifikasi atau alert setelah suatu aksi dilakukan. Flash data dapat dicarahkan dengan menambahkan with, key, dan value. Nah, ada beberapa cara untuk menampilkannya, yaitu return, redirect, root, home, with. Nah, di sini akan mengalihkan ke halaman home dengan info, dengan tulisan info atau alert, info selamat kamu lulus. Atau bisa saja menggunakan return redirect home with info selamat kamu lulus. Nah, untuk mengalihkan ke halaman sebelumnya setelah aksi dilakukan itu bisa menggunakan dengan return redirect back with info ops saldo kamu kurang. Di sini akan mengembalikan ke halaman sebelumnya. Sama halnya dengan seperti ini, ada menggunakan back juga. Nah, pada Laravel itu biasanya alert ini hanya muncul sekali. Setelah di refresh lagi itu gak bakal muncul. Tetapi jika login ulang akan menampilkan alert itu lagi. Nah, menampilkan flash data di blade ini yaitu di view. Nah, di session, di data session yaitu info akan menampilkan alert info ini, yaitu alert info ini adalah dari Bootstrap sendiri, sudah ada settingannya untuk tampilannya dan menampilkan status dan ada statusnya. Nah, kita langsung saja ke session. Nah, session adalah tempat menyimpan data sementara yang dapat digunakan antar request. Data dalam session disimpan selama pengguna mengakses aplikasi, biasanya sampai browser ditutup. Nah, secara default session pada Laravel akan bertahan lama selama 120 menit. Durasi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan file konfigurasi. Itu menggunakan seperti ini, lifetime dengan 120 itu dalam waktu menit. Nah, biasanya kalau session ini digunakan jika kita mengakses M-banking kita, biasanya ya banking atau masuk ke my banking kita, dimana jika kita sudah mengakses banking tersebut atau menginputkan sandi akses, nah jika kita tidak melakukan aktivitas selama berapa menit, itu akan kembali ke halaman untuk meminta akses lagi, dimana itu untuk keamanan data atau ke pengguna dari user tersebut akan bakal Nah, gimana sih cara menyimpan data ke session ini? Nah, ada cara menyimpan data satu, yaitu session, key, dan value, dimana key adalah name key-nya apa yang ingin disimpan dan value-nya apa dari si key ini. Nah, contohnya session key kita ubah jadi username dan value kita ubah menjadi Badu. Nah, akan menyimpan username dengan nama Badu. Nah, gimana sih cara ngambil data dari session tersebut? Nah, kita akan memanggil value dulu, si Badu dulu, yang dimana akan menginputkan name key-nya yaitu username, dan setelah itu dia akan menghentikan script, dimana dd itu damdai, dan mengembalikan si value tersebut. Nah, untuk menghapus sessionnya ada 3 cara, yaitu menghapus 1, 2 atau lebih, dan menghapus secara keseluruhan. Yang pertama itu
Jika menghapus satu, kita menggunakan yang ini, as request session. Forget, atau menggunakan forget atau menghapus, yaitu si name, yaitu menggunakan kayak itu name. Nah, jika menghapus banyak dua atau lebih, kita menggunakan ini ya, akan merequest data dari session, yang dimana data tersebut adalah akan menghapus name dan status. Maka dua data dengan key ini akan dihapus secara otomatis. Nah, jika menghapus semuanya yang ada di session, kita cukup menggunakannya ini. Kita merequest session dulu ke session dulu dan menggunakan flush. Nah, itu bakal menghapus data yang ada di session. Atau jika langsung tanpa request, kita langsung pilih session flush. Nah, flash pada data session melalui redirect dengan pengguna, yaitu dengan with, key, dan value. Flash data juga dapat di set melalui session dengan cara berikut. Nah, session flash message success berarti data berhasil. Maka sessionnya itu akan berhasil. Untuk yang kedua, flash data session ditampilkan dengan cara dengan redirect dan with sebelumnya. Nah, ini akan menampilkan sebuah alert, di mana alert ini disimpan di session, yaitu if, di mana akan menampilkan session yaitu message success, atau yang ada di kelas alert success. Nah, alert success ini sebuah notif dan akan menampilkan message success, itu sama hasil. Nah, kita langsung saja ke pengenalan resource, di mana resource ini ada di folder public, yaitu ada beberapa bagian, yaitu CSS untuk menyimpan file CSS, font untuk menyimpan file font, image menyimpan file gambar, dan JS menyimpan file JavaScript. Nah, sebenarnya kalau menggunakan helper asset ini cuma pemanggilan saja. Kalau kita udah buat stylenya, kita cukup manggil aja di view kita. Nah, untuk ini nah, kalau seperti ini aset, di mana aset itu terletak di CSS dan di custom style.css. Nah, di mana kita udah buat nih suatu settingan CSS, jadi kita tinggal manggil aja dengan label style shape, akan menampilkan sesuai dengan tampilan itu, teman. Nah, kalau menggunakan JavaScript, kita langsung aja jangan lupa menggunakan script.js ya, karena akan menampilkan yang versi JavaScript. Nah, kalau script itu script src, di mana akan ke folder yang si aset. Nah, si aset ini akan masuk ke file-file yaitu JS dan script.js. Nah, kalau menampilkan gambar, yaitu kita cukup saja image src, di mana image-nya itu berada di aset dan file image dan nama dari image yaitu logo PNG. Untuk selanjutnya menggunakan font biasanya bisa di-download di Google Fonts, yaitu Browse Fonts. Nah, seperti ini. Nah, kemudian hasil download tersebut diekstrak dan dipindahkan filenya ke .ttv yang dibutuhkan untuk public asset.fonts. Nah, ini tinggal meletakkan saja fontnya, di mana fontnya itu my custom font, langsung diletakkan di font family ini CSS. Nah, mungkin itu saja untuk materinya. Panggil makan. Oke, kita langsung saja pembuatan register, di mana ada beberapa ketentuan. Nama harus ada nama, alamat, tanggal lahir, username, password, dan confirm password. Kita langsung saja ke VS Code ya. Mungkin ini saja. Nah, untuk project kami yang telah kami buat, yang pertama kali saya akan mempresentasikan yang bagian register controller, di mana di sini akan menampilkan return view, di mana ini mengatur tampilan dari register tersebut. Tuh ada di sini. Nah, di sini dia. Kalau untuk tampilannya. Nah, kalau untuk validasinya kita langsung saja, di mana
akan membuat inputan nama, username, alamat, email, dan password. Dimana nama itu required, itu berarti wajib diisi, tipenya string, dan maksimal itu 255. Nah kalau username sendiri itu wajib diisi string, yaitu maksimal 255. Ini dicatat menjadi unik atau PK, primary key, di dalam database nya. Nah kalau alamat sendiri itu wajib diisi sama juga, string maksimal 300, email sama juga wajib diisi string. Email ini harus menggunakan @gmail.com, nggak harus Gmail sih, itu tepatnya @ dan .com. Nah ini juga bisa dijadikan unik atau FK. Nah kalau password sendiri wajib diisi, dikonfirmasi melalui ada dua cara. Ada 2 kali penginputan password, dimana yang ini satu confirm dulu, nanti ada tampilan untuk inputan password keduanya. Nah jika validasi password dan password konfirmasi tidak sesuai, maka kembalikan dengan error. Nah kalau kita menginputkan password dan untuk di bawahnya itu kan validasi, jadi kalau kita tidak sesuai password 1 dan password 2 nya, itu bakal balik ke errornya. Bentar. Oke. Maaf tadi baterainya habis. Nah tadi udah sampai di sini, dimana akan ada logika untuk mengembalikan halaman ke menampilkan halaman error kalau password 1 dan password kedua itu tidak sama. Nah di sini membuat user baru, yaitu meng-create, yaitu register, akan menginputkan nama, username, alamat, tanggal lahir, email, password. Nah ketentuannya untuk seperti yang tadi. Nah akan menjalankan ini juga, dimana dari user tersebut akan melakukan pengecekan apakah user sudah berhasil atau belum login. Kalau udah otomatis secara registrasi, login user secara otomatis setelah registrasi. Nah kalau kita udah berhasil register, kita masuk ke halaman login, itu bakal langsung masuk ke dashboardnya. Nah setelah aksi itu kita bakal ini mengalihkan halaman ke login, dimana dengan dengan flash data, yaitu register berhasil, silakan login, itu statusnya berhasil. Nah setelah kita melakukan register tadi, kita langsung diarahkan ke halaman si loginnya tadi. Mungkin ada 2 kali loginnya. Nah di halaman login ini kita menginputkan username kita dengan password kita, itu saja. Nah mungkin selanjutnya kita bakal ke view terlebih dahulu. Nah kalau penyimpanannya saya tidak menggunakan session, saya menggunakan database karena biar menyimpan secara nah untuk mungkin tampilannya saja langsung ya. Nah inilah tampilan awal project kami, dimana tentang dashboard booking lapangan futsal, ada login, ada register, dan ada menu yang belum kami buat fungsinya. Nah kita langsung saja ke register terlebih dahulu. Ini nah saya menggunakan ini. Bye. Cerita. Nah di sini password 1 dan password 2 itu harus sesuai. Nah Cuita 123 Cuita 123. Nah ini bakal menampilkan the username has already been taken, dan ada 2 email has already been taken, dimana aku udah pernah masukin email yang sama dengan nama yang sama, maka akan muncul notif seperti ini. Maka register itu nggak perlu lagi untuk dilakukan untuk akun yang itu. Maka kita coba untuk membuat nama
akun yang baru, yaitu Indicute. Alamatnya Rumbai Pelosok. Nah, tanggal lahirnya kita asal aja today. Nah, usernya itu kit. Nah, emailnya indi123@gmail.com. Nah, passwordnya kita bisa indi. Coba kita salah password dulu ya, nggak sesuainya. Ini harus ada 8 karakter, ada huruf kapital juga. Kita buat huruf kecil dulu. Indi12. Nah, di sini akan menunjukkan alert di mana password harus minimal 8 karakter. Nah, kita lagi dapatnya di kita coba yang versi benarnya. Indi 1234. Indi 1234. Nah, kita langsung daftar aja. Nah, di sini akan menampilkan register berhasil, silakan login. Ya, salah. Nah, kita coba masuk lagi menggunakan email yang tadi. Bisa. Nah, di sini indicate-nya udah berhasil masuk ke dashboard-nya. Tadi ada salah ya tadi sini. Ada pemanggilan di sini. Bentar ya. Di bagian tadi ada penampilan pemanggilannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan gimana sih cara di database-nya sendiri hasil dari inputan dari register tersebut. Nah, di sini saya sudah menyimpannya di models, yaitu kan models kan tempat database-nya sendiri. Nah, saya akan menamainya dengan user, yaitu pengguna, dimana di sini adalah nama tabelnya, yaitu nama, email, password, tanggal lahir, username, dan alamat. Itulah nama tabel yang ada di database kita. Nah, kalau yang ini itu hidden tuh untuk menyembunyikan password dan remember token. Nah, kalau remember token ini tuh yang jika kita mengklik ingat saya yang ada di Google itu. Nah, itu kan cuma menerbitkan email sama sandinya tadi. Nah, itu adalah fungsi dari itu. Nah, kalau ini udah sih ya. Email verifikasi, tinggal mau verifikasi data. Nah, kita langsung saja melihat hasil yang udah kita inputkan tadi, yaitu ini tadi. Nah, di sini kita langsung dari awal ya. Di sini kita buka database. Nah, di sini kita close dulu. Di sini kita open. Nah, kita pilih yang user tadi. User. Terus kita tampilkan datanya. Faktor. Nah, di sini ini Indicate tadi ya namanya, Indicate dengan emailnya.
Dan ini passwordnya udah di dienkripsi, sudah dienkripsi. Setelah itu username, nah itu udah masuk berarti data-data yang telah diinputkan tadi ya. Nah untuk selanjutnya kita ke pemanggilan style atau image-nya saja. Nah mungkin saya akan hanya menunjukkan yang bagian style, yaitu di login tadi. Login bed. Nah, style semua di register bed. Nah di register bed ini kan menampil tampilan untuk versi CSS-nya, yaitu di view yang ini. Nah, kalau di sini ini berisikan form-form yang akan kita isikan, yaitu ada name, itu namanya itu nama, form itu nama. Nah, itu teksnya isiannya itu bentuk teks. Nah, required itu berarti wajib diisi. Masukkan nama Anda, itu ada di seperti di bayangan itu, masukkan nama Anda. Nah, error message. Jika salah, kamu memberikan error message. Nah, sama halnya dengan alamat tadi. Nah, kalau di placeholder itu alamat. Nah, tanggal lahir itu nama database-nya. Ini juga untuk menyimpan datanya itu, yaitu di database-nya sendiri dengan nama alamat yang ini. Nah, email juga sama. Password itu required juga password, tapi ini di passwordnya. Nah, kemudian ini konfirmasi password, itu tabel untuk konfirmasi password yang tadi. Nah, aku menampilkan. Nah, untuk button submitnya itu tampilannya dari sini. Di sini juga sudah punya akun. Nah, untuk pemanggilan sendiri, karena saya menggunakan ini link rel harap yang ini ya, asset. Nah, dimana stylenya tadi itu berada di folder asset CSS, yaitu style.css. Nah, kalau kita buka style, kita buka apa namanya, aset. Kalau kita buka aset, di sini aset, di folder CSS juga, terus di file yang style.css. Nah, ini bakal dipanggil dan ditampilkan di bagian si view tadi. Selanjutnya mungkin user tadi udah. Selanjutnya yang mungkin saya akan jelaskan, yaitu gimana sih tadi pemanggilan halaman-halaman yang udah kita tengok tadi di view tadi. Nah, itu kan ada register, ada login, ada password, ada reset password, ada juga dan lain sebagainya. Itu bisa kita panggil melalui ntar ya, kita buka Laragon kita dahulu. Coba nah, ini kalau dia tes, coba kita buat lagi ya. Oke, booking sport. Register. Nah, ini bakal menampilkan halaman register tadi. Nah, kalau selanjutnya mungkin login ya. Nah, ini halaman loginnya tadi. Kita bisa panggil dia pakai ini. Login udah. Kalau forget password, kita coba.
ini dia kalau halaman untuk password, lupa password. Nah, kayaknya sesuai ketentuan yang udah dibuat di Classroom, yaitu redirect biasa dengan flash data tadi itu kan alert tadi, yang ada salah harus 8 karakter atau yang lainnya. Untuk yang kedua itu tunjukkan cara masukkan resource gambar, tadi udah pakai CSS juga, linknya itu tinggal dipanggil aja menggunakan link href. Nah, untuk tunjukkan cara pemanggilan resource ke view itu tadi udah juga ya, resource ke view udah coba coba resource udah juga ya, itu pakai ini tadi ya sih ya, style CSS pakai itu. Untuk fitur fullnya di tampilan kami itu mungkin kami cuma membuat login, register, dan dashboardnya aja. Untuk database-nya mungkin nggak usah diperdalam lagi, tadi udah jelasin juga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video ini. Jika terdapat kekurangan atau salah kata dari awal hingga akhir, mohon dimaafkan. Dan untuk tampilannya mungkin kami akan memperbaiki lagi untuk fitur-fitur yang selanjutnya. Mungkin sekian.